Baik, terima kasih kepada Teh Askia yang telah mempersilahkan saya untuk menyambung pematerian. Selanjutnya mengenai karakteristik yang berkaitan dengan kemampuan awal atau prerequisite skill dan aspek psikomotor yang terbagi menjadi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah intelektual. Kecerdasan intelektual adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat berpikir yang meliputi memecahkan masalah, menalar, memahami gagasan, hingga daya tangkap dan berpikir abstrak. Secara operasional dikatakan bahwa intelijensi diperoleh melalui pengukuran-pengukuran dengan menggunakan tes kecerdasan. Berikut saya paparkan tingkat kecerdasan dan peringkatnya berdasarkan hasil tes IQ. Tingkat kecerdasan 54 ke bawah dalam kategori sangat-sangat lambat. Tingkat kecerdasan 50-69 kategori sangat lambat. Tingkat kecerdasan 70-84 dalam kategori lambat. Tingkat kecerdasan 85-99 yakni rata-rata. Tingkat kecerdasan 100-114 kategori di atas rata-rata. Tingkat kecerdasan 115-129 kategori cerdas. Tingkat kecerdasan 130-144 kategori sangat cerdas, dan yang terakhir adalah tingkat kecerdasan 145 hingga ke atas kategori jenius. Baik, selanjutnya yang kedua adalah kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir merupakan kemampuan seseorang menggunakan domain kognitif atau otak dan domain afektif atau hati sebagai landasan kepada keyakinan. Berdasarkan tahap perkembangan kognitif, anak SD berada pada tahap operasional konkret. Pada rentang usia tersebut, anak mulai menunjukkan perilaku belajar seperti pikir secara operasional, memahami konsep substansi, volume, zat, cair, panjang, lebar, dan berat. Dan yang terakhir adalah membentuk dan mempergunakan keterhubungan aturan-aturan, prinsip ilmiah sederhana, dan mempergunakan hubungan sebab akibat. Memperhatikan tahapan perkembangan berpikir tersebut, kecenderungan belajar anak usia SD meliputi 3, yakni yang pertama adalah konkret. Konkret mengandung makna proses belajar dimulai dari hal-hal yang bersifat nyata, yakni yang dapat dilihat, didengar, dibaui, diraba, dan diotak-atik, dengan titik penekanan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Selanjutnya adalah integratif. Pada tahap anak usia SD, anak memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan. Mereka belum mampu memilah-milah konsep dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini melukiskan cara berpikir anak yang deduktif, yakni dari hal umum ke bagian demi bagian. Dan yang terakhir adalah hierarkis. Pada tahapan usia SD, cara anak belajar berkembang secara bertahap mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diperhatikan mengenai urutan logis, keterkaitan antar materi, dan cakupan, keluasan, serta kedalaman materi. Selanjutnya adalah aspek psikomotor. Aspek psikomotor adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan atau skill seseorang, atau pengertian lainnya meliputi semua tingkah laku yang menggunakan saraf dan otot badan. Materi selanjutnya adalah karakteristik yang berkaitan dengan latar belakang dan status sosiokultural. Yang pertama ada aspek latar belakang, yakni latar belakang ekonomi. Peserta didik yang sedang mengikuti proses pendidikan pada suatu lembaga pendidikan berangkat dari latar belakang yang berbeda tentunya. Mulai dari ekonomi yang rendah, menengah, dan atas. Latar belakang ekonomi ini sedikit banyak akan mempengaruhi terhadap perilaku anak dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi pada proses pendidikan di sekolah. Selanjutnya, latar belakang pekerjaan orang tua. Latar belakang pekerjaan orang tua biasanya sangat berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan. Berbagai jenis latar belakang pekerjaan orang tua perlu
diketahui oleh guru. Ada yang latar belakang pekerjaannya petani, guru, TNI, maupun yang lainnya. Selanjutnya adalah latar belakang pola asuh orang tua. Pola asuh sangat mempengaruhi perilaku dan karakter anak. Oleh siapa anak itu diasuh, oleh siapa anak itu dibimbing, itulah yang mewarnai perilakunya kelak. Ada 4 gaya pengasuhan yang berbeda, karakteristik mereka dan dampaknya pada anak-anak. Yang pertama adalah pola asuh permisif, di mana dapat disebut sebagai pola asuh yang toleran atau penuh kesabaran. Selanjutnya adalah pola asuh otokratif. Gaya pengasuhan ini dikenal juga dengan pola asuh demokratis, di mana orang tua dan anak selalu bicara bersama untuk mendapatkan sebuah solusi bagi kedua belah pihak. Selanjutnya adalah otoriter. Gaya pengasuhan ini ditandai dengan aturan orang tua yang kaku dan harapan yang tinggi untuk diikuti anak tanpa syarat. Dan yang terakhir adalah pola asuh yang tidak terlibat. Pola asuh yang tidak terlibat atau pola asuh yang tidak diperhatikan adalah gaya pengasuhan yang paling berbahaya. Dalam gaya pengasuhan ini, orang tua abai dan tidak memenuhi kebutuhan anak mereka. Selanjutnya aspek sosiokultural, di mana terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah budaya. Budaya di Indonesia beragama. Setiap peserta didik memiliki budaya yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan asal daerahnya masing-masing. Selanjutnya adalah bahasa. Sesuai dengan daerah asal, maka bahasa pun berbeda-beda. Ini adalah bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Tidak hanya terdiri dari bahasa Indonesia saja, tetapi terdiri dari beribu-ribu bahasa daerah. Selanjutnya adalah suku. Suku bangsa juga beragam. Peserta didik ada yang berasal dari suku Jawa, Sunda, Batak, Bugis, dan sebagainya. Selanjutnya adalah agama. Demikian pula agama, karena di Indonesia diakui ada 5 agama besar, maka keragaman agama itulah yang ada pada peserta didik. Peserta didik yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya, yakni Delusi Andes. Kepadanya dipersilahkan.